Emang enak banget cumi bunting ini, Wel. Apalagi kalau dimasak kuning santan ini. Jadi makan mau nambah lagi. Bikin aja. Untuk menetralisin amis, aku persin jeruk lemon. Diamkan 20 menitan. Lanjut dikopet-kopet kulitnya dan dibersihin. Cangkang yang plastik ini buang. Tahap berikutnya, tahu putih campurkan 2 butir telur. Tambahin garam, micin, lada bubuk. Tambahin bawang putih bubuk biar tambah sedap. Lanjut remes begini aja sampai merata. Adonan tahu telur lalu masukin ke kantong perut cumi. Sekira udah penuh kita tutup dengan kepalanya. Lalu kunci dengan ditusuk pakai lidi. Ini bisa 3 kali ya biar kelihatan rapet gitu. Nah dia ini hasilnya. Mau bikin bumbu, aku mau makan ini dulu. Udah tinggal dikit, Wel. Karena saya udah berumur dan masih suka dengan makan makanan yang gurih dan berlemak. Tapi nggak merasa keliengan loh. Tengkuk tegang atau kesemutan kayak gejala darting gitu. Aku lebih pilih cara alami buat bantu jaga tekanan darah biar tetap stabil. Salah satunya rutin konsumsi black garlic Ibnu Sina setiap hari. Tuh kan hasilnya stabil, Wel. Biasanya aku konsumsi black garlic Ibnu Sina 1 butir pagi dan sore. Rasanya manis, asam, enak loh. Gak bau dan rasa bawang udah BPOM dan halal. Ini bumbu-bumbu cumi bunting, kunyit, jahe, cabai, bawang merah, bawang putih. Aku kasih lengkuas dan aku kasih tomat. Chopper halus lalu cemplungin ke kuali. Tambahkan garam, penyedap rasa, gula, lada bubuk. Lalu konsrang-kansreng bener-bener sampai layu. Tambahkan daun salam lalu konsrang-kansreng lagi masukin cumi buntingnya. Konsrang-kansreng bener-bener bumbunya sampai meresap. Tambahkan santan kelapa dan tambahkan air. Konsrang-kansreng lagi bener-bener sampai matang semuanya. Cumi buntingnya bener-bener gemoy banget. Nah setelah udah kering begini lalu kita angkat-angkat aja, Wel. Aromanya tuh semerbak sedap. Mengisi seluruh ruangan hingga perut, keroncongan, dan lapar, Wel. Yaudah aku belajar cumi buntingnya. Cakep banget hasilnya. Masukin ke mulut mungil tuh. Rame banget nih kayak di salmon. Oh, salmon gitu kayak jadiin permen. Nggak di dalam negeri, nggak di luar negeri. Lagi rame banget masak. Aku coba mau bikin salmon di sini tuh yang lonjoran langka banget loh, guys. Salmon aku iris-iris kotak begini. Ini gula aren atau gula merah yang udah dicacak-cacak, tambahin gula putih, aduk-aduk. Ya kan dibikin permen, difermentasi gitu. Nah, gulanya kita peperkan sampai ke sela-selanya, sampai merata pokoknya. Nah, terus aku bungkus plastik bener-bener sampai rapet banget berlapis-lapis. Nah, terus taruh kulkas selama 24 jam. Nunggu salmon jadi permen, aku mau ngemil dulu yaitu Kangeler crispy chicken nugget stick. Isian dagingnya tebel banget. Nah ini snack jagung, guys. Aku remuk-remukan begini aja. Taruh di wadah kotak seperti ini. Lalu tuang-tuangkan ke nugget sticknya. Tambahkan lagi dan tuangkan lagi bubuk cabai. Kira-kira secukupnya aja, Wel. Lanjut tutup dan shake-shake begini, Wel. Bener-bener sampai mencampur banget lalu tuang di piring. Terakhir kita taburkan bubuk nori. Bener-bener sampai ngiler begini, Wel. Nah inilah cemilan nugget stick, guys. Kayaknya enak, coba aja masukin ke mulut mungil. Ini nuggetnya enak banget, crispy. Terus ngedaging juga. Jadi cemilan bikin kenyang, guys. Udah gitu bahan cemilannya tuh gampang banget nyarinya di minimarket terdekat loh. Buatnya gampang, 5 menit aja langsung dicemil. Nah ini candid salmonnya. Ini 24 jam udah taruh di kulkas. Jadi dia tuh kayak mencair gitu, guys. Langsung aja dibuka tuh. Wow. Dia tuh kayak jadi kinclong begini ya tuh. Ini tuh prosesnya bener-bener lama loh. Nah langsung cuci aja di air es. Pasti harganya mahal kan di salmon ini di luar negeri. Karena dari bahannya mahal, prosesnya ribet. Habis gitu kita lap-lap pakai tisu sampai kering. Ini tuh kayak inget bikin manisan gitu loh. Keringin lagi aku taruh di kulkas selama 24 jam. Ini udah kepanjangan selanjutnya di part 2, guys. Makhluk apa itu matanya kelap-kelip? Udah gede banget loh. Hari ini mau makan enak, makan besar. Ini kepiting berasa bebas di alam bebas. Habis diperangkap kayak brutal gitu. Ini kepiting kayak mau makan anaknya deh. Pada galak banget. Dicampit sampai bengkak begini, Wel. Langsung aja aku matiin kepitingnya. Cuci bersama udangnya. Lanjut dikukus aja, Wel. Kepiting 3 masuk dan udang 4 masuk. Ini direbus 10 menit juga udah mateng sih. Tuh kan, guys, udah mateng. Tunggu adem aja dulu deh. Sambil nunggu adem aku pengen nge-juice, guys. Aku pakai Mito Maple Juice. Desain mewah, daya low watt hanya 150 watt. Kapasitas jus bisa menampung 1 kg buah. Hasilnya banyak dengan 99,5% kemurnian. Jadi murni serat, tidak ada ampas. Membersihkannya juga mudah. Tuh guys, jadi ampasnya tuh bener-bener misah tuh. Ih, unik banget loh.
Tuh guys, keren banget kan? Ini hasil ampasnya. Dan hasilnya bener-bener mantap banget. Ini bersihnya mudah dibandingkan dengan juicer lainnya. Set cuma 5 detik. Pertama tekan atasnya. Dan disitu tuh ada petunjuk untuk melepas, diputar aja. Tinggal tarik aja begini semuanya. Dan cuci juga tinggal semprot aja. Dan untuk filternya juga tinggal buka begini untuk membersihkannya. Kalau udah dicuci semprot tinggal tiriskan begini aja. Praktis kan? Lanjut ke masak kepiting udang. Jagung potong-potong lalu kita bersihkan. Batang serai lengkuas kita keprek-keprek aja. Bawang bombay kita iris-iris lalu tumis. Kongsreng-kangsreng masukkan lengkuas, batang serai, daun salam. Tambahkan lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, penyedap rasa, saus sambal, saus tomat, saus saori, cabai bubuk. Lanjut kongsreng-kangsreng. Masukkan jagung lalu kongsreng-kangsreng lagi. Tunggu bumbunya meresap, guyur air. Godok jagung sampai matang, masukkan kepiting dan udangnya, well. Tunggu kuahnya sampai menyusut. Nah, yang aku butuhkan seperti ini. Jadi kayak ala-ala seafood saus padang gitu, well. Ini premium banget, udangnya gede-gede banget. Kepitingnya juga sengaja gak dibelah, biar kayak makan besar gitu. Ini premium banget kalau di warung-warung makan, ini menu spesial. Udangnya sedap, gurih pulen, bener-bener jos banget. Jagungnya empuk, gurih. Kepitingnya renyah, rasanya pulen, gurih, jos gandos. Begitu menggodanya. Dan kuahnya juga kental banget, mewah. Dan minumnya juicer buah, well. Cumi hitam ini ya. Ngiler banget masa. Firhan kalau masak menggoda aja. Enak banget itu. Bikin aja. Langsung aja siapin cumi yang masih seger. Nah, plastik-plastik begini kita buang-buangin. Dan ini mata apa ini kita buang-buangin semua aja, well. Baking powder lalu kita cuci. Nah, siapin bumbunya. Aku tuh baru beli chopper Mitoshiba baru, well, yaitu Food Chopper CH200 meter black. Ini warna baru dari chopper CH200. Tampilannya lebih bold dan elegan, well. Ini ukuran 2L dan 0,7L. Nah, yang gede isinya 6 pisau. Aku tuh belinya di toko-toko elektronik yang terdekat aja sih. Low watt, daya listrik mulai dari 150 watt. Aku nggak diiris-iris, langsung gelondong-gelondongan aja masukin. Mesinnya powerful, tidak berisik dan terkenal awet. Cuman sentuhan beberapa detik aja tuh. Liatin dah guys hasilnya nih. Bener-bener halus banget, lembut. Pokoknya keren deh Mitoshiba. Di minyak yang panas langsung aja bumbu ditumis dan dikongsreng-kangsreng begini aja, well. Tambahkan lada bubuk, bawang putih bubuk, kaldu jamur, gula, garam, penyedap rasa, dan daun jeruk. Setelah semua udah masuk, lanjut dikongsreng-kangsreng lagi hingga lezat dan bergizi banget, well. Gitu. Nah, cumi masuk lalu kongsreng-kangsreng lagi. Nah, habis begini jangan dikasih air, langsung aja tutup. Karena nanti tuh bakalan banjir, well, dengan sendirinya. Nah, setelah udah mencair dan banjir begini kita diamin aja. Lama-lama tuh airnya surut tuh, guys. Jadilah cumi hitam medok ini, well. Ini udah pasti enak banget. Nah, aku taburin irisan cabai merah, cabai hijau. Lu ketet, begitu menggodanya. Gak banyak babi, bu, langsung tuang di atas nasi yang masih anget. Cepel-cepel aja lalu masukin ke mulut mungil. Kalian tuh gak ngerasain betapa ini lezat banget. Sekali gigit masuk ke tenggorokan, ke kerongkongan sampai lak-lakan tuh. Gede banget, itu ikan salmon ya? Oh iya bener, ikan salmon. Cita-citaku sekarang adalah punya empang ikan salmon, well. Enak banget itu. Tapi aku punyanya ini doang ya. Di kampung saya tuh nyari ikan salmon susah banget sekarang. Udah pada habis aku nyari muter-muter. Ini tinggal buntut doang aku dapat. Berebut kayaknya gara-gara salmon candid itu. Segini doang mah ini nyampe tenggorokan doang. Nggak sampai ini turun ke lambung. Tapi enak banget kalau ditambahin saus sashimi kayak gini nih. Apalagi ditambahin juga pakai tobiko kayak gini. Semua campurin jadi satu, terus tambahin saus sambal. Aduk-aduk deh sampai rata banget. Aku tuh bener-bener doyan banget salmon ini. Ngiler banget. Kurang banyak ini aku bikinnya. Nggak ada lagi soalnya. Masukin ke mulut. Rasa salmonnya tuh bener-bener nyalmon banget. Rasa sashiminya bener-bener nyasimi banget. Kertas apaan itu ya? Kok licin? Oh, disobek-sobek kok lentur ya? Ternyata dari udang. Dikepruk-kepruk. Dikucur di saus. Apa lagi itu? Enak itu. Bikin Aku siapin udangnya yang jumbo-jumbo. Lanjut udang diseset-seset, dikopet-kopet aja, well. Buang kotorannya dari buntut. Lanjut dibelah seperti ini aja, well. Nah, terus dibuka seperti ini lagi. Terus tahap selanjutnya diapain itu tadi di video? Ntar dulu guys, aku mau pakai Acnoway Mugwort Water Gel. Diformulasi dengan kombinasi mugwort. Formula ringan seperti air,
tanpa lengket dan memiliki cooling sensation. Paket komplit moisturizer, menjaga skin barrier, melembabkan kulit dan menjaga kulitmu dari jerawat. Harga cuma 30 ribuan aja. Bener-bener Acne bestie banget. Lanjut ke udang sobeknya, well. Udang yang udah dikopet-kopet lalu dibalur-balurkan dan dikepruk-kepruk lagi seperti ini aja, well. Tuh jadinya seperti ini, guys. Lanjut oleskan margarin di panggangan, lalu dipanggang-panggang aja seperti ini. Apinya kecil aja biar nggak mengkirut. Jangan lupa dibolak-balik dan kucurkan saus. Jujur guys, aromanya tuh udah lezat banget. Taburkan biji wijen, taburkan daun bawang yang udah diiris. Tapi punyaku kok nggak lentur, nggak berminyak begitu ya. Tapi jujur guys, ini rasanya tuh aku punya cumi seger-seger. Mau bikin cumi bunting yang kayak gini, well. Kelihatannya enak dan lezat banget. Nah, nih, aku tadi beli cumi setengah kilo di pasar. Tapi ini cuminya kecil-kecil banget loh. Sampai rumah kulitnya aku kopet-kopet aja dibersihin. Bener-bener sampai bersih, gak ada tinta hitamnya. Nah, yang bikin buntingnya adalah isinya tahu. Tahu Cina 1 balok, telur 1 butir, kaldu bubuk, garam, lada bubuk. Kita aduk-aduk bener-bener mencampur banget hingga menjadi adonan. Ini tangan udah cuci ya. Lanjut masukin aja adonan tahu tadi. Bener-bener memadatin perut cumi. Setelah udah padat kita masukkan kepalanya. Lanjut dikunci dengan ditusuk-tusuk pakai lidi ini. Pastikan jangan sampai keluar tahu yang tadi, well. Tuh kan bener-bener ngebunting banget. Tapi ini mini banget loh hasilnya. Karena di pasar tuh masih belum banyak ikan-ikanan, guys, masih lebaran. Nah langsung aku bikin sambelnya. Yaitu pakai cabai, bawang putih, bawang merah dan kunyit. Dan dicoper aja sampai halus begini. Lanjut tanpa babi bu langsung aja kita tumis. Tambahkan batang serai dan daun salam. Gak ketinggalan gula, garam, penyedap rasa dan lada bubuk. Langsung kita kongsreng aja hingga harum baunya. Masukkan cumi yang udah diisi tahu. Lanjut ditumis lagi bener-bener bumbunya sampai meresap. Tambahkan santan kelapa instan, tambahkan air. Dan biarkan dia sampai mengesap. Dan bener-bener sampai meresap bumbunya. Nah udah matang, angkat, tuang-tuang. Bener-bener cuminya tuh mungil dan ngebunting banget, well. Coba satu aku belah. Dan dalamnya tuh bener-bener wow, isinya padat banget. Tanpa basa-basi masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener enak banget, guys. Ih, hidangan yang istimewa. Ini apa ini ya? Oh, udangnya diginiin. Telurnya dilubangin begini. Oh, dimasukin ke dalam udangnya. Sambel, oh dikukus. Dikasih apa itu? Widih, jadi ngiler banget. Langsung aja bikin Aku pakai telur 4 butir aja, guys. Jadi telurnya tuh digunting-gunting begini. Jadi berbentuk lubang seperti ini aja, well. Telur 4 butir udah dilubangin semua. Nah siapin udangnya, buang kulitnya, buang kotorannya. Nah terus tangannya diseset-seset begini, well. Nah terus dibikin kayak tadi tuh begini. Jadi buntutnya dimasukin ke lubang, jadi seperti ini, well. Udang masukin ke telur. Karena udangnya banyak, jadi isinya 2 aja. Lanjut bikin sambelnya. Sambel masukin lagi ke dalamnya. Lanjut dikukus. Tapi kukusannya pakai langsung jadi jelek banget, ini kurang ajar. Miring begini tuh kan. Ya akhirnya mateng juga, guys. Ini tuh kayak enak gak sih? Kucurin pakai kecap asin dan minyak panas. Taburkan daun bawang. Ini kelihatannya sih menggoda, tapi enak apa enggak ya? Widih. Ini yang dinamakan hidangan istimewa. Kelihatannya tuh lezat banget. Masukin ke mulut mungil. Mantep banget, guys. Nendang banget rasanya. Bener-bener Mbak Bumbung itu makan cumi Sumatera rasa. Punyanya Kak PS Novi yang ngiler banget. Enak banget bikin aja. Langsung aku siapin cuminya. Ini cuminya jumbo. Pakai telur yang udah matang dan udah cuci tangan juga. Lanjut telur dimasukin ke perut cumi aja, well. Nah kan udah bunting tuh. Lanjut masukin kepalanya ke sini. Tusuk begini sampai kenceng. Nah kalau udah begini siap digodok. Kita kukus aja, masukin ke langseng. Tapi itu cuminya pada bolong-bolong ya. Aku masak sekitar 15 menitan aja. Matang. Ya ampun, Gusti. Perut cumi udah pada jebrol, beranak di langseng. Yaudah aku langsung masak aja, well. Ini cabai keriting yang udah dicoper ya. Aku tumis aja, masukin daun jeruk. Lalu kongsreng aja, masukin garam, micin, gula, lada bubuk. Kongsreng lagi, lezat dan bergizi banget, well. Nah cumi yang udah pada beranak di langseng masukin. Lalu aduk-aduk kongsreng sampai bumbunya meresap. Diamkan sampai mendidih sedikit dan siap dibadok, well. Tapi kelihatannya enak, menggoda banget loh. Kalian ngiler nggak? Aku sih ngiler. Taruh di atas nasi yang masih anget-anget. Lanjut dibadok, masukin ke mulut mungil. Kok pahit ya? Ini pahit.
Sebenarnya aku coba recook ini. Sekalian karena aku diajak collab sama Kak Pesnopi di TikTok Food Fest Oktober. Iya loh, bener-bener pahit loh. Padahal bentukannya menggoda banget tuh.